lampu lah ya kan. Betul nih, gaya-gayaan sosok gelap. Tidak ada cahaya, pakai lampu kurang, tapi sepertinya lampu lebih baik. Tega kan, setidaknya lebih baik lah gitu. Jadi sini tuh hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 24 November 2021. Kalau setengah 12 lah, kurang 2. Di sini rencana, karena kemarin sempat ngomong ada monolog gitu untuk valorasi. Jadi ya kita coba buat lah monolognya itu. Isinya pun ya sama yang kemarin, cuman mungkin ada ada kelanjutan, atau ada part-part, ada bagian-bagian, atau ada tambahan, macam-macam lah. Jadi kita tunggu lah ya, kita denger aja lah ya kan. Bagian pertama itu masalah judul ya, valorasi tau kan, vlog realitas skripsi. Bahas pertama itu soal judul, karena ngajuin judul pada saat itu tuh ya butuh beberapa waktu lah, nggak lama, termasuk dipermudah lah, nggak lama gitu. Cuman kerasa juga karena ada beberapa hal yang benar-benar aku cari itu nggak diterima, dan itu kalian udah tahu lah penyebabnya apa. Tapi saranku, ini kan monolog nih, jadi saranku cobalah didiskusikan sama orang, terserah dia mau bagiannya sama, mau fakultasnya sama, atau orang-orang yang gak ada hubungannya pun nggak apa-apa, karena ide itu dapat dari mana aja gitu, nggak dari situ aja. Dan aku cukup ngerasain itu, dan pada akhirnya hal-hal yang nggak terduga itu ngebantu kita, karena yang gue alamin di sini apa yang gue mau, tapi bukan itu yang gue butuhkan. Jadi yang ngebantu aku itu betul-betul apa yang aku butuhkan. Saranku, cobalah didiskusikan. Baru tuh buat konsep untuk judul salah ini kelanjutan. Untuk konsep tuh buat judul yang segitiga terbalik gitu, maksudnya dengan segitiga nih buat kebalik ini, yang atasnya ini masalah, maksudnya jadi latar belakang dia adalah apa kira-kira permasalahan yang kita lihat dan itu menarik untuk bidang kita. Yang kedua, ambil konklusinya, ambil kesimpulannya gitu. Baru yang terakhir ya kita buatlah rangkai kata. Kalau ada pedoman atau contoh, lihat aja contoh, nggak apa-apa, karena aku pun bisa segampang itu karena lihat contoh. Bukan segampang, maksudnya kalimatnya pasaran gitu, karena kemarin aku lihat contoh dan ada standar-standar yang harus terpenuhi kayak gitu. Itulah yang pertama, jadi agak kurang ini, tapi ya nantilah. Yang kedua itu ada pengerjaan proposal. Jadi kalau di tempatku, ya kalian kan udah tahu juga, proposal itu ada di bab 1, bab 2. Itu pengerjaan proposal itu nggak langsung tiba-tiba judul sesi bom jadi gitu juga. Butuh waktu yang cukup lama, nggak lama lah. Ya kayaknya 1-2 minggu lah ya. Ya direncanakan misalnya seminggu ini, baru tuh pengerjaannya 2 minggu. Harusnya nggak sampai lama segitu, karena aku udah contoh yang tadi aku bahas, maksudnya yang tadi aku bilang. Lalu adalah kendala sakit gitu kalau nggak salah, itu ada aku jelasin juga di video itu. Terus prinsip ngerjain aku untuk proposal ini, jangan dor-doran. Bahan apa yang kita punya itu jangan langsung jeblek-jeblekan gitu ditaruh di situ, karena aku pribadi materiku itu sedikit pada saat itu ya. Jadi kalau hal yang sedikit itu udah kita dor-doran gitu, goreng lah, bertiganya sakit nyarinya.
nah, dari sumbernya gitu. Buku ya buku normal lah, buku normal. Kalau untuk internet bisa dipakai, boleh satu, usahakan jangan, karena kita kan nggak tahu apa kendala kita di bab 3 nanti, maksudnya ada riset dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi untuk proposal yang penting dibuat aja dulu, karena yang penting kita tuh kalau bisa nyari contohnya, karena kan kita ini kan termasuk era yang ya bisa dibilang generasi melihat contoh lah, bukan generasi, bukan bilangin semua dapat berinovasi, semua tidak bisa berinovasi, tapi alangkah baiknya kalau memang mood swing atau memang lagi payah-payahnya lihat contoh lah, karena kan hal-hal baik juga bisa dibuat dari ATM, amati, tiru dan modifikasi kayak gitu. Jadi ya dimulai aja, jangan rodoran sama pasang target ya. Untuk proposal aku seperti itulah kira-kira yang aku buat kemarin. Yang ketiga, setelah proposal itu siap, sempro tuh pak, itu sempronya pas pengadilan semu ya, minggu ketiga. Karena kebetulan aku kena online, jadi ya dipermudah lah kayak gitu. Bahan aku nggak begitu banyak, karena yang ditanya-tanya itu sebenarnya nggak perlu kepo juga, kita nggak perlu penasaran juga soal sempro itu sama sidang. Perlu tahu gambaran nggak apa-apa, tapi kalau untuk penasaran nggak, karena sidang nih rezeki-rezekian bro, sempro juga nggak usah terlalu greget kayak gitu. Kalau sempro sih aku pribadi yang ditanya kenapa ngambil judul ini, tentunya kalau udah ditanya kenapa ngambil judul ini pasti ditanya latar belakang. Nah, dalam latar belakang itu pasti ada masalah. Ya udah, itulah dia yang ditanya. Lalu nanya risetnya itu ada di mana, mau kayak mana. Baru kadang adalah pertanyaan-pertanyaan titipan kayak gitu. Maksudnya dosennya bilang kalau nanti bab 3 nih harus dicari lah kayak gitu, dicari apa pertanyaan-pertanyaan sama bahan-bahannya yang harus kita kerjakan. Yang keempat itu ada di penulisan skripsi, berarti merangkai skripsi. Wah, itu mentok pak, butuh waktu yang cukup lama ya, maksudnya untuk isi punya aku itu butuh waktu yang cukup lama lah, karena isinya punya aku biasa aja. Aku rasa kelamaan aja aku ngerjain, tapi ya udah nggak apa-apa, namanya memang kemampuanku pada saat itu segitu, jadi ya nggak usah disesalin juga gitu. Jadi aku mau cerita penulisan skripsi itu, permasalahan pertama yang aku alamin buku regulasi aku, aturan aku tuh, aturan perundang-undangan aku tuh lama, undang-undang lama. Jadi banyak buku-buku yang efektif dipakai pada tahun undang-undang itu terbit gitu, atau pada masalah-masalah yang beredar pada saat itu. Nah, kebetulan aku punya aturan untuk buku itu harus 5 tahun terakhir, jadi ya sempat jadi masalah lah. Lalu itu ku sharing-sharingkan lah ke orang-orang sekitar, orang-orang yang ya termasuk sering dijumpain lah. Ya beberapa kali teman-teman bilang masalah, ngasih solusi lah kayak gini, jumpain dosen. Ada juga yang adu nasib, ada juga yang ya namanya kita punya masalah di waktu yang sama. Jadi ya udah, jangan kebawa perasaan gitu. Yang penting diterima aja, mau dilakukan atau enggak urusan nanti. Nah, kalau tadi yang dibilang ke rumah dosen itu terima, karena memang pada akhirnya pembimbing itu best sekali, bantu gitu.
ya paling tidak dia ngasih solusi lah, biarpun solusinya itu ribet atau sulit untuk kita, tapi emang hal itu harus kita lakukan. Nah, kemarin aku datangin rumah dosen, lalu diskusi dan bilang ya udah pakai aja buku-buku lama karena itu kan masih relevan, masih efektif. Nah, habis itu bapak ngasih aku buku berupa pinjaman seperti itu, ya bisa aku pakai, ada di rumusan masalah ketiga, sangat membantulah sebagai referensi dan juga bahan bacaan jadi sidang gitu, sama ya pada saat sidang seperti itu. Apapun kendalanya, yang penting dibilang ke dosen dengan cara yang nggak maksa dan pelan-pelan aja, yang penting jelas gitu. Misalnya kayak udah ngadu, dibuat ngadu lagi, dibuat ngadu lagi, itu nggak apa-apa, karena orang tua pun tugasnya kan membenarkan secara mereka, maksudnya membenarkan sesuai porsi mereka. Jadi kalau ada kesalahannya udah nggak apa-apa, jangan takut, karena memang prinsip skripsi ini kan yang baik itu yang siap, bukan yang benar. Ya ini terlihat klise, tapi memang ya dosen ada pembanding, ada pembimbing. Ya benarnya kan nggak bisa di satu pihak. Ada dosen yang mungkin benar bilang A, ada dosen yang enggak. Jadi ya udah disiapin aja gitu. Terus itu udah siap tuh masalah tadi kan, masalah buku. Terus itu nyari lah aku buku. Sembari nyari buku ada makan waktu hampir sebulan, 3-4 minggu gitu. Mentok, benar-benar mentok. Jadi aku memutuskan untuk riset dulu, dan itu jelas makan waktu 5 minggu kali ya, sebulan lebih lah, sebulan lebih. Dapat data mentok, cuman nggak mentok benar-benar nggak aku kerjain. Aku banyak main-main, istilahnya ya, daripada aku bingung, aku kayak melontar sana melontar sini gitu, sambil cerita-cerita lah masalah skripsi orang yang aku lontarkan gitu. Maksudnya yang aku lagi, misalnya aku lagi nongkrong, ya udah sambil cerita lah kalau dia tuh skripsi kayak mana pada masanya, kayak gitu. Terus entah macam mana satu semangat muncul loh dari kawan, yang mana Ilham Lemi, yang mana dia itu masih support berupa pacuan tanggal untuk mengelakkan BPP tahap 1 pada saat itu. Alhamdulillah terpacu dan juga disupport benar sama Igi. Nah, Igi ini kami satu pembimbing, jadi ya saling cerita-cerita lah kayak mana bimbingan, kayak mana bapak, habis itu kayak mana yang harus kita buat biar dipermudah, karena kita kan harus tanggung jawab sama apa yang kita buat, seperti itu ya. Terakhir itu masalahnya itulah, sisanya udah siap betul-betul siap, baru revisi 2 kali baru udah siap. Bimbingan tuh terakhir 3-4 kali lah ke rumah terakhir gitu, di bulan 9 awal, seperti itu. Itulah untuk si skripsi. Yang terakhir ada berarti di sidang administrasi lah ya. Administrasi cukup repot dalam arti kata memang prosedur di tempatku tuh rame aja gitu, maksudnya banyak berkasnya dan berlimpah sampai bersisa banyak gitu. Misalnya disuruh 6 fotokopi padahal dipakai 2 atau 3, seperti itulah, karena ini pun banyak berkas-berkas yang dibawa pulang. Ya repot-repot administrasi biasalah. Jadi ya udah dikerjain aja, diikutin aja. Untuk pelayanan ya cukup dibantu lah, maksudnya ya dilancarkan lah sesuai ketentuan. Biro melayani, kita mempersiapkan apa yang harus kita buat, dan mereka mempertanggungjawabkan sebagai proses kerja mereka. Nah ya
alhamdulillah lah dipermudah seperti itu. Untuk sidang sendiri, fun fact-nya aku orang terakhir. Ya mungkin secara harfiah nggak benar-benar terakhir di jam sidang, tapi di hari sidang terakhir online itu aku. Ya namanya sidang online lah. Bersyukurnya itu rumahku jauh kan, jadi ya sangat dibantu lah karena nggak perlu datang ke sana kayak gitu. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan wajar, cuman nggak repot lah, maksudnya tektok doang gitu, kayaknya nggak kayak sidang sebelum pandemi ini lah. Kalau pandemi ini kan terasa banget tuh tegang-tegangnya semua gitu. Terus kos pengeluaran lebih dikit karena kan nggak fotokopi, nggak datang ke sana dan macam-macam. Ya untuk sidang di rumah baik, pakai laptop ini, laptop. Ya ada kawan datang, si Ilham, John sama Fajar. Jadi ya udahlah cukup, ya ngesan lah, terima kasih lah. Ya udahlah, begitulah monolog yang gak kelihatan gak jelas. Tapi ya namanya aku udah bilang di video terakhir akan ada monolog selanjutnya, jadi harus dibuat lah. Fun fact-nya ini tanggal 24, tanggal 26 tuh ambil toga. Bayangin bro, baru kemarin baru ini dibuat video ya. Pengagak kali karena malas. Dah, itu ya lah. Terus tentunya aku pengen cerita lah, maksudnya sambil bilang terima kasih ke kawan-kawan semuanya. Ya semoga lah yang melihat video ini sehat-sehat, dan salah satu dari mereka yang diterima kasihkan gitu. Karena beberapa orang yang aku bilang makasih itu merasa keberatan atas ucapan makasih aku. Kenapa? Karena mereka ngerasa nggak ngelakukan apa-apa gitu. Ya heran aja bro, kok nggak ngelakukan apa-apa. Aku kan bilang makasih pasti udah ada sesuatu hal yang udah kalian buat sama aku, seperti itu. Ya tengok nih ya, makasih ini banyak bentuknya. Yang pertama yang pertama makasih udah ngebantu dalam arti nyari buku online tuh, itu aku dibantu loh. Habis itu makasih juga udah ngawanin kerjain skripsi malam-malam sampai pagi. Itu yang bantu, itu yang ngawani orang-orang sini, Akamsi, orang-orang Rudi, Dimas, Adi, Ape, macam-macam lah, banyak. Makasih juga udah bantu riset kakak Dinas. Ya emang nggak bener-bener bantu, cuman yang kalian tahu lah kan kayak mana hambatan-hambatan kalau ke instansi atau dinas atau macam-macam, dan itu dipermudah. Makasih ke orang tua udah dukung berupa ya ada ya ngasih pemikiran, ngasih materi uang dan macam-macam lah. Makasih juga untuk ngasih solusi, itu mahal bro, ngasih solusi. Makasih juga untuk ngasih gambaran kayak mana ketentuan penulisan, kayak mana skripsi, kayak mana apa yang harus dibuat, kayak mana apa yang harus dilanjutin. Makasih untuk orang-orang yang bagi info, itu penting bro, bagi info asli. Wah, karena ya aku ngerasa di kuliah ini entah kuliahnya yang kurang untuk info atau emang akunya yang kurang untuk dapat info, karena emang kurang kuliahnya.
Ya udahlah, gimana lagi, aku ngerasa sendiri kok itu. Terus makasih juga yang udah nyusun berkas fotokopi. Ya, itu hal kecil bro, cuman mantap. Makasih juga apa ya, makasih juga untuk ngasih distraksi perihal kalau mentok nih ngapain gitu. Itu selalu atau ya banyak lah yang udah bantu, benar-benar banyak, secara nggak langsung atau secara langsung ya itu penilaian lah. Cuman aku ngerasa banyak yang bantu tuh ya, termasuk bersyukur juga lah. Ya dosen, kasih dosen dipermudah kan, mantap. Ya untuk kalian yang nonton, karena kalian rasa pun video ini kurang, pembawaanku kurang, kalimatku kurang, saranku perbanyaklah membaca, karena dari membaca itu kita bisa menulis. Lalu setelah kita menulis tentunya kita bisa berbicara dengan kalimat yang baik seperti itu. Terus tetaplah tegar, kalau kata King Cala, almarhum Chadwick Boseman di Phnom Penh itu kan artinya, di Phnom Penh gimana sih, oke gitu lah, itu kan artinya tetap tegar. Wakanda Forever yang Endgame, Infinity War ya, Endgame pun ada juga, itu artinya tetap tegar. Jadi ya tegar lah kalau lagi ngerasa down, khususnya di perihal masalah kuliahan. Lakukan aja apa yang bisa dibuat, karena untuk melakukan hal sempurna itu payah. Kalau lakukan apa yang bisa dibuat, aku percaya yang kalian buat itu udah yang paling terbaik. Lalu setelah melakukan itu kan ada evaluasi, dari situ kan pasti ada perubahan-perubahan yang akan kalian buat seperti itu. Jadi nggak apa-apa, buat aja. Kalau mencari harapan itu sebenarnya gampang. Memang pada dasarnya kita tuh nggak boleh berharap banyak sama orang. Ya nggak boleh berharap lah malah, karena memang orang atau manusia itu bukan tempat berharap. Tapi mencari harapan itu gampang. Tapi ada baiknya kalau kita yang jadi harapan untuk orang banyak. Ya emang kalau aku ngomong gini nggak cocok sih, karena ya kalian tahu lah, kadang pun aku nggak bisa diharapin. Tapi ya kita coba lah, namanya kan kita kurang mau perbaiki, kita kan masih gitu. aduh. Terus untuk manfaat dari video ini, khususnya di skripsi, kayaknya aku nggak bisa lah ngasih banyak manfaat gitu, karena memang pada dasarnya video ini dibuat untuk galeri sebagai seandainya nanti suatu saat aku pengen lihat apa yang udah aku buat sebelumnya dari video inilah. Oh ya, nanti aku cari lah, coba kalau ada link skripsi aku di website, nanti aku taruh di deskripsi, jadi kalian bisa nengok lah apa yang udah aku buat. Lalu mungkin di luar sana banyak orang yang merasakan lebih berat dari ini, jadi tegar lah dan coba aja diomongin ke orang yang kamu rasa percaya gitu, karena enak rasanya kalau ngomongin hal tersebut ke orang yang memang mau mendengar dan mau menanggapin seperti itu. Tapi ya kalau namanya kita udah berani ngomong, jadi harus berani ngambil resiko, karena kan kita nggak tahu apa yang kita hadapi nanti ke depan. Jadi pelan-pelan lah dicoba. Banyak juga orang-orang yang memberikan gifted hadiah, bukan gifted artinya berkah, gift lah, hadiah
Terima kasih juga karena jarang sih aku diberi hal seperti itu. Jadi ya mantap, kalian ingat, aku bangga jadi ya. Dah, saya lah ya. Kupikir kalau kalian lihat video ini, kalian tuh orang-orang beruntung. Kenapa dibilang beruntung? Ya kalian bisa nengok video ini, karena kan gak semua orang bisa nengok video ini. See you, bye, thank you.